Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Muh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Muh sebagai pimpinan Padepokan Sangkuraga. Tema kali ini kita bicara tentang pawang hujan. Selamat malam. Selamat malam. Dari tadi ya? Ya. Kang, Saya kira belum mulai. nah, kita bincang-bincang lagi nih, ketemu lagi ya, ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Cuman kali ini berbeda dengan episode kemarin gitu kan. Ada apa nih? Ada apa? Kita yang baru? bincang-bincang tentang mungkin pawang hujan kali ya. Oh, pawang hujan. Nah, pawang hujan. Waduh, luar biasa pawang hujan. Ya, karena kan banyak tuh sekarang, apalagi kemarin-kemarin tuh viral banget gitu kan. Viral. Pawang apa hujan nih? tuh bener-bener viral banget gitu. Viral gimana? Soalnya saya jarang buka media soalnya. Viral ya di acara-acara momen dari katakanlah tingkat desa sampai momen nasional bahkan internasional gitu. Iya. Di kita itu sampai dikenakan pawang hujan gitu kan. Gitu. Bagus lah. Nah, Ya, ya. nah, kategori pawang hujan itu kan kita itu sebagai orang awam ya. Siapa itu yang awam? saya lah. Gitulah. Ya kan. Ya. Orang awam yang dimaksud dengan pawang hujan kan pengertian saya sendiri itu Ya. mengendalikan gitu kan. Mengendalikan. Hujan gitu. Padahal hujan sendiri kan sama Allah itu udah diatur Kang gitu kan. Oh, iya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Iya taala. betul. Ya. Bahkan hujan itu rahmat rezeki kan, bukan Rezeki lah. bukan untuk manusia aja gitu kan, Iya. untuk tumbuh-tumbuhan gitu kan. Tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan ikan, gitu kan. semut pun mau Hewan minum. semua ya betul. Nah itu karena sudah diatur gitu kan bahwa itu akan turun hujan kok manusia malahan ikut mengatur gitu kan, mengendalikan gitu. Nah Ya. jadi kalau menurut Kangmu sendiri itu kalau pawang hujan itu gimana tuh Kang tuh? Oh ya, oke. Profesi atau apa gitu kan? Atau memang ada ilmunya khusus gitu? Pawang hujan itu apa? Nah, pawang hujan itu jadi ini dicobain dulu hujan. Iya kan, cuman makanannya nggak ada di. Cobain ini. Iya. Kemarin agak kuning dikit ini putih langsat ini. Nah, kan kita bicara hujan loh, air hujan tuh kayak gini. Pantesan kemarin saya minumnya agak keruh dikit. Agak keruh gitu. Ini Sekarang bening- air bening gitu bening kan, air banget bening. ini air. Tapi matang Kang, bukan air hujan langsung terus diminum nggak? Berarti ini air hujan yang dimasak sudah dulu. dimasak gitu. Ya. Tapi kan ini kan salah satu dari air hujan juga yang menyerap ke tanah kan, Nah, gitu. betul. Oke, apa itu pawang hujan? Ya. Apa itu pawang hujan? Pawang hujan itu manusia, Mas. Gitu. Manusianya atau apa profesinya itu? Ya. Yang jelas pawang hujan itu manusia. Oh iya betul. Gitu. Soalnya nggak mungkin kalau kodok ayam itu jadi Iya, pawang jadi hujan pawang susah. hujan. Gitu. Tapi kalau diteliti dengan ilmu bisa. Bisa. Ayam dan kodok itu bisa jadi pawang hujan. Nah, jadi pengertiannya kemana dulu lebih spesifikasinya? Ke orang lah. Orang Yang sesuai tadi yang saya bilang kan mengendalikan hujan gitu, bahkan bisa memindahkan hujan gitu atau menahan hujan gitu. ya konsekuensi keilmuan ya. Nah, Konsekuensi keilmuan hujan atau pawang hujan biasa kita sebut ya. iya. Itu sebetulnya lebih mengarah kepada memindahkan. Nah, tetapi di halayak ramai, di halayak umum biasa disebut dengan pawang hujan. Betul. Dan terkadang asumsi masyarakat itu lebih kepada menghentikan hujan. Sebetulnya bukan ke arah menghentikan hujan. Bukan, tetapi mengalihkan ya. Memindahkan ya. Nah, memindahkan misal dari desa ini mau dipakai nih, dialihkan dulu ke desa sebelah. Nah, nanti kalau acara selesai bisa saja berbalik lagi. Balik lagi. Nah, gitu. Jadi bukan menghentikan tetapi memindahkan. Ya. Ini yang harus dipahami dulu karena di luar sana nanti banyak opini yang lain. Sampai saat ini banyak ya. Iya. Gitu. Pemikirannya yang bahwasanya
menghentikan. Bukan menghentikan sebetulnya, itu mengalihkan. Nah, itu dialihkan, misal di desa ini kita mau pakai, dialihkan lagi ke desa sebelah. Nah, tetapi terkadang suka ada yang membuat galau itu, Mas. Oh, galaunya? Galau. Misal saya mau pindahkan nih ke desa A. Ternyata di desa A ada lagi yang mau mindahin ke desa saya. Oh, saya jadi galau dua pawang hujan ketemu gitu ya. Nah, saya mau dipindahin nih, desa B mau dipindahin ke desa A. Ternyata desa A mau dipindahin ke desa B. Nah, itu saya jadi agak liar kalau gitu biasanya. Mau dipindahin ke desa C juga mau mindahin ke kita. Nah, ini yang terkadang membuat tadi ada bahasa istilah jebol. Ya. Jebol, maksud jebol itu jadinya turun gitu. Karena ini mau pakai, akhirnya turun. Tapi nggak bisa dipindahin ke luar negeri gitu. Nggak bisa kayaknya. Kejauhannya. Tapi bisa, Mas. Oh, bisa. Nah, cuman orang kargonya itu nggak mau. Ekspedisinya ya. Iya. Gitu, ekspedisinya banyak yang nggak mau. Katanya sih berat gitu, panas. Gitu. Itu yang dipindahinnya air hujannya, Kang. Awan mendungnya atau yang dipindahin. Yang dipindahkan itu bukan air hujannya, tetapi air itu kan terbentuknya setelah ya. Iya. Setelah, bukan sebelum. Iya. Gitu. Tadinya kan nggak ada air. Gitu. Nah, jadi sebelum menjadi air itu sudah digeser dulu. Berarti awannya. Si awan itu digeser dulu. Digeser supaya pindah ke wilayah lain. Nah, jadi turunnya di wilayah lain terbentuknya. Tergesernya itu sesuai keinginan si pawang itu sendiri atau memang sesuai dengan arah angin? Nah, biasanya ini pertanyaan yang cukup dalam nih. Gitu. Banyak kalangan teman kita nih yang akan menerima jawaban. Iya. Sebetulnya banyak rasa egoisme manusia ya. Gitu. Terkadang awan itu bergerak ke barat. Nah, nanti si pawangnya akan bicara, ya saya gerakan ke barat. Nah, berarti aslinya dari barat ke timur anginnya gitu. Bukan. Ya, jadi sebenarnya gini, ya itu tidak bisa diarahkan. Tidak bisa diarahkan gitu. Sebetulnya tidak bisa diarahkan ke barat, ke timur, itu enggak sebetulnya. Nah, jadi semaunya, yang terpenting ada yang kosong. Nah, tetapi di kalangan supranaturalis ya, beberapa memakai egonya untuk biar keren. Nah, dia pun akan berkata, kalau awannya ke barat ya dia akan saya coba ke barat gitu. Nah, nanti kadang-kadang bicara duluan. Saya coba alihkan ke timur, ternyata nggak bisa, malah larinya ke barat. Nah, nanti akan mengeluarkan alasan. Wah, di timurnya ada yang mau make, saya alihkan lagi ke barat, padahal emang maunya ke barat. Nah, di sini itu biasa terjadi ya, biasa terjadi untuk menutupi kelemahan kita. Gitu. Biar kita nggak terlihat agak gimana gitu. Tapi itu biasanya pakai media angin ya berarti ya? Media angin. Berarti namanya pawang angin dong, kan? Kalau gitu bukan pawang hujan dong. Nah, sebetulnya itu pawang angin ya. Nah, jadi sebetulnya bukan pawang hujan, sebetulnya pawang angin. Gitu. Cuman orang lebih mengenalnya pawang hujan. Tapi sebetulnya bukan pawang hujan tapi pawang angin. Karena yang menghalau itu angin. Dan mungkin Mas bisa coba. Bisa coba. Mau coba? Enggak. Harus dicoba. Nanti anginnya angin yang lain lagi. Udah tahu saya. Udah tahu, udah kenal nih. Ya baru 2 kali syuting bareng udah kenal saya nih. Kalau menurut Kang itu masuk kategori keilmuannya itu aliran mana nih gitu? Aliran mana nih gitu? Kalau kita bicara pawang hujan, itu banyak aliran yang memang menguasai arah situ, menguasai wilayah itu. Nah, kebetulan kemarinnya saya membuat konten, termasuknya beliau juga pawang hujan. Oh gitu. Cuman bedanya bergeraknya di pedesaan. Nah, tidak bergerak di nasional. Ya. Gitu. Kalau yang Mas maksud tadi maksudnya acara nasional gitu.
Ya misalnya kan gini, ada yang apa namanya ketika ya kita juga sama-sama tahu kan ada semacam apa ya, dia bawa sajen gitu kan, dia menyimpan sajen di tempat-tempat tertentu gitu ketika ada acara event besar gitu kan di pojokan. Sajennya kayak gitu. gimana? Maksud sajen itu gimana, Mas? Apa ya, si pawang hujan tersebut seperti ya makanan lah, menyajikan sajen-sajen makanan, terus sambil bawa apa itu, saya juga nggak tahu lah gitulah intinya. Oh ya. Nah, keliling-keliling mengelilingi area apa namanya acara tersebut gitu. Ya ya. Baik, saya jawab. Nah, saya jawab tadi ada dua berarti yang saya tangkap ya. Satu mengelilingi area. Nah, kalau mengelilingi area, hampir semua aliran pakai seperti itu. Hampir semua aliran pakai mengelilingi area. Tapi kalau untuk yang kedua ya, sajen, itu tidak semua aliran memakai sajen. Ya, ya. Ada yang memakai sajen, ada yang tidak. Gitu. Dan kalau saya kebetulan tidak pakai sajen. Gitu. Tapi kalau mengelilingi area itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Gitu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi tapi si pawang hujan tersebut ketika ada apa namanya, ada acara agar hujan tidak terjadi hujan di situ itu kan. Artinya si awan mendung itu dipindahkan. Si orang tersebut harus ada di situ. Harus ada di lokasi. Harus ada di lokasi. Kan magnetnya sumbernya dari situ. Gitu. Jadi harus ada di lokasi. Kalau nggak ada di lokasi ya susah. Ya barangkali dia di rumah, udah nanti saya di rumah bisa juga diberesinnya di rumah gitu. Bisa juga dari jarak jauh, tetapi lebih bagusnya kalau acara besar ada di lokasi. Gitu. Meskipun dari jarak jauh pun bisa, tetapi acara besar bagusnya ada di lokasi. Gitu. Percaya nggak percaya ya? Ya, betul. Nah, boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. yang ini kan kok apa namanya, segitu awan segitu besarnya, apalagi katakanlah yang kecil aja ya, yang kecil satu desa kok bisa pindah gitu entah kemana gitu kan. Nah, padahal kan sekarang ini kan umpama katakanlah satu desa gitu kan, satu desa. Nah, hujan itu kan tadi awal pembukaan kan kita ngobrol bahwa hujan itu rezeki ya buat semua makhluk gitu kan, termasuk manusia sendiri gitu kan. Nah, kok ini dipindahkan gitu, kok ini dialihkan, kasihan dong makhluk-makhluk yang lain, terutama tumbuh-tumbuhan gitu kan. Ketika menunggu hujan turun gitu. Ya kalau bicara ke situ sebetulnya gimana ya? Sebetulnya si Mas juga kejam itu. Jadi yang kejam itu bukan hanya pawang hujan. Si Mas juga kejam sebetulnya. Mau lebih dijelasin nggak? Ya, gimana deh, gimana? Contohnya, Mas makan nggak? Makan lah. Apa makannya? Makan nasi. Nasi? Iya. Nasi dari mana awalnya? Awalnya dari padi. Beras padi dulu gitu kan, padi gitu. Dari beras, padi. Iya. Padi itu bentuk apa? Jenis apa? Bentuk apa? Hasil buah hasil buah dari pohon padi itu kan. Pohon itu hidup nggak? Hidup. Teganya kau memenggal pohon itu. Tapi kan sudah waktunya dipotong. Itu ada. Teganian dirimu memotong. Aduh. Nah, itu tumbuhan hidup Mas, jangan dipotong. Ya artinya kan anggap aja hujan itu minuman lah gitu kan, butuh minum gitu. Makanannya apa? Makanannya mungkin kalau untuk tumbuhan ada di dalam. Hujan itu minuman, makanannya padi. Makanannya jadi, sama-sama hasil. Sama-sama hasil. Kejam. Iya. Itu gimana kan? Ya nggak gimana pun ya begitu. Begitu ya. Ya begitu artinya si Mas juga kejam. Makan apa? Makan nasi. Nasi dari apa? Dari padi. Kasihan Mas. Padi itu makhluk hidup. Kan pepohonan. Iya. Aduh. Iya. Penggalan aja sih. Jadi intinya sesuai kebutuhan manusia. Nah, karena memang kodrat manusia ya kalau membutuhkan pasti berbuat apapun. Ya. Gitu, itu sudah kodratnya manusia. Dan itu mungkin sebagian dari keseimbangan alam. Gitu. Toh kalau kita lihat acara itu biasanya 1 hari saja atau 2 hari. Iya. Jadi hanya untuk sementara. Enggak sampai lama gitu kan. Enggak sampai lama.
Gitu ya. Jadi nggak sampai lama, toh itu hanya beberapa waktu, gitu. Tidak selamanya. Kalau selamanya ya pawang hujan saya rasa dia pun akan menangis, Mas. Betul. Ketika di desanya nggak ada air gitu ya. Ya iya, dia pun nangis karena ya susah, gitu. Dia habis BAB susah nanti. Nah, jadi gini, Kang. Pawang hujan itu kan memindahkan awan ya, memindahkan gitu kan ke tempat yang lain. Ya. Nah, kalau mendatangkan hujan artinya tuh di desa ya tersebut udah hujan nih, di sini kok belum hujan, pindahin ke sini gitu. Itu menarik, saya belum pernah dengar gitu, pawang hujan malah memindahkan ke desanya sendiri gitu. Nah, pawang hujan itu lebih banyak bisanya memindahkan hujan, Mas. Nggak bisa menarik gitu ya. Menarik itu jarang, Mas. Gitu. Menarik hujan justru jarang. Jarang ya. Nah, menarik hujan ada lagi bagiannya, Mas. Ada lagi. Nah, biasanya kalau menarik hujan itu para alim ulama sholat istisqa biasanya, betul. Sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, biasanya pawang hujan lebih kalau kemarau biasanya lebih gini, Mas. Hujan nih. Kapan nih hujan? Biasanya lebih gitu. Malah nungguin ya. Nah, justru yang beraksinya biasanya para alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Iya. Nah, nanti mengadakan upacara apa meminta hujan. Nah, kalau berjamaah ya di tempat umum. Kalau saya sebagai pawang hujan, kalau pas kemarau panjang, cobain lagi. Nggak turun gitu. Nah, akhirnya gini aja saya, nggak turun nih. Nah, biasanya kalau narik hujan justru pawang hujan nggak bisa. Iya, jadi itu gitu kan. Nah, kenapa nggak coba narik aja gitu? Apalagi bisa ketemu dari luar negeri gitu, tarik ke kita gitu. Nah, makanya disitulah pentingnya belajar ilmu. Nah, ini kalau dibuka lebar ini cukup luas tentang pawang hujan itu. Nah, pawang hujan sendiri itu biasanya wiridan atau katakanlah mantra atau jangjawokan atau apa gitu biasanya yang sering dipakai gitu. Ya, itu nggak sesuai ajaran agamanya, alirannya apa. Oh gitu. Itu ada yang memakai sesajen, ada yang memakai cara media. Kalau bahasa kita siloka. Siloka itu bahasa Sunda itu siloka atau dalam arti apa ya? Perumpamaan, peribahasa ya. Misalkan gini, di kita kan itu ada yang buat masak nasi, kalau di kita asupan ya. Nggak tahu kalau di tempat lain apa namanya itu. Intinya buat semacam buat tumpeng ya. Nah, ya cetakan tumpengnya ya. Cetakan tumpeng. Nah, kalau buat nasi kan ada pakai tumpengan gitu ya. Kalau orang tahu cetakannya itu. Cetakan tumpeng. Cetakan tumpeng itu nanti dibalikin, Mas. Cetakan tumpeng dibalikin, terus golok ditancepin. Golok tancepin ditaruh cetakan tumpeng. Nah, ini juga dipercaya oleh beberapa golongan ini bisa membantu media untuk menghalau hujan. Syariatnya melalui itu ya. Iya, kepercayaannya memang seperti itu. Iya. Nah, itu salah satu. Dan ada juga kepercayaan yang bakar-bakaran. Misal berapa titik gitu, 1, 2, 3 titik bakar-bakaran biar nggak jadi hujan. Tapi bakarannya semacam kemenyan atau bakar-bakar, Mas. Bakar-bakaran apa aja gitu ya. Ya, yang penting jangan bakar diri. Bakar rumah apalagi ya, nggak boleh ya. Nah, yang penting jangan bakar rumah. Ya, intinya bakar-bakaran. Tetapi plus dengan amalannya. Ada jampi-jampinya. Dinaro api itu, naruh beberapa titik api, nanti si empunya tinggal duduk mengamalkan sesuatu. Nah, gitu. Tapi bukan api lilin ya, Mas. Beda lagi. Kalau api lilin beda lagi, Mas. Kategorinya beda lagi. Iya, betul. Cuman memang unik ya, Kang, pembicaraan tentang pawang hujan ini. Sepengetahuan saya itu rata-rata hampir di setiap desa itu minimal satu orang yang katakanlah dijadikan pawang hujan, dan itu biasanya suka turun temurun gitu loh. Ya, kebetulan kemarin habis bahas ya. Jadi di desa itu sebetulnya pawang hujan itu nggak aneh. Nggak aneh dan boleh dibilang B aja. Nah, hampir tidak dihargai justru. Nah, itu. Nah, kenapa hampir tidak dihargai? Karena saking
Banyak mas. Gitu. Biasanya yang mengantri itu pasien ya mas. Pasien. Nah kalau ini kita yang mengantri. Saking banyaknya jadi kita yang mengantri ke pasien gitu. Ngantri nyari job gitu ya. Iya. Jadi saking banyaknya pawang hujan, ya. Jadi yang ngantri itu bukan pasien ngantri ke kita. Pawang hujannya yang tapi kita yang ngantri ke pasien gitu. Ini saking banyaknya untuk di pedesaan. Nah, makanya saya bilang kalau di pedesaan seperti kita ini itu B aja. Kenapa B aja? Karena saking banyak. Nah, bicara saking banyaknya artinya bisa dikatakan lebih mudah dong belajarnya. Iya itu profesi mas. Kalau bisa dan tidaknya saya nggak tahu. Gitu. Tetapi yang berprofesi seperti itu banyak. Nah kalau bisa dan tidak saya tidak tahu. Namanya keilmuan sulit ditebak ya. Iya. Itu terkadang ada juga yang over berlebihan itu banyak juga. Over berlebihan di kata-kata atau bahkan itu hasil dari hasil dari manifestasi pemikiran hodamnya terbawa, iya. Jadi bentuk manifestasi dari pemikiran makhluk itu terbawa ke gelombang pikiran manusianya, si empunya. Iya. Sehingga akan mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang memang itu di luar jangkauan manusia. Seperti itu mas. Banyak, seperti itu banyak sekali. Banyak sekali contohnya yang memang mengarahnya ke arah di luar kemampuan manusia. Itu banyak contoh lah gitu ya. Apalagi nih. Tapi mungkin sekarang tadi kan Kang Muh bicara bahwa pawang hujan itu profesi, mungkin sekarang dikatakan sampingan kali ya kebanyakan ya. Boleh dibilang sampingan. Tapi terkadang gini mas. Terkadang manusia itu ingin dilihat terkenal. Ya. Nah, butuh perhatian khusus. Nah, jadi nggak semua itu paranormal murni, nggak semua mas. Ya. Tapi masyarakat awam nggak akan paham. Ini spiritualis asli atau memang hanya suka dan hobi dan ingin diperhatikan orang. Itu beda lagi. Gitu. Beda lagi mas. Dari sikap ya, cara melihatnya itu dari sikap. Sikap sehari-harinya mungkin. Sikap sehari-hari dan dari perkataan itu mudah dibaca. Gitu. Terkadang manusia itu gini, dia ingin eksis dengan cara apapun yang dia bisa. Ya. Karena memang di jiwanya ingin eksis. Eksis. Jadi dia tidak peduli dengan kemampuan, yang penting eksis. Ya. Sehingga akan menghasilkan kata-kata yang berlebihan. Ya, tuh. Yang di luar batas. Tuh. Maksud di luar batas itu di luar batas keilmuan. Ya. Ini di aliran apapun ada mas. Iya. Aliran apapun, di golongan apapun ada orang yang seperti ini karakternya. Ya. Nah, jadi dia akan lari kemana-mana nantinya. Gitu. Padahal itu sudah keluar dari kapasitas kita sebagai manusia. Ini berlaku untuk semua aliran. Tapi misalkan nih saya belajar ya. Belajar mendalami pawang hujan gitu kan. Ilmu pawang hujan mengendalikan angin. Itu bisa dibuang si ilmu yang udah saya udah nggak mau lagi lah gitu kan, katakanlah pensiun gitu. Kalau menurut saya dibuang sayang mas, lebih baik dikiloin. Nah itu bingung ngiloinnya gimana gitu kan. Iya mubazir soalnya mas, sudah kerja capek-capek dibuang, jadi lebih baik dikiloin. Nggak bercanda ya. Memang kamu ini orangnya seneng bercanda gitu. Nah, jadi gini, itu kalau dibuang bisa saja mas. Jika memang kita sudah bosan, itu bisa dibuang. Toh banyak juga playboy kalau sudah bosan membuang wanitanya. Nah berarti sih mas playboy. Iya, buanglah mantan pada tempatnya itu. Waduh. Jadi kalau bisa ya janganlah, kasihan. Gitu. Tapi unik ya. Itu merupakan kekayaan budaya yang ada di Indonesia gitu kan. Betul. Pawang hujan itu karena waktu ada event yang skalanya internasional itu malah jadi sorotan gitu kan. Event apa tuh mas? Waktu
apa ya? Event acara. Saya umumnya balap motor lah gitulah. Oh, Nah, balap gitu motor. kan. Itu Di mana di kita? enggak di Kalimantan itu. Ya iya di kita di Indonesia Iya, di maksudnya. Indonesia, gitu. Oh, Indonesia udah ada balap motor. Iya, itu udah tingkat saya malah nggak internasional tahu. gitu kan. Nah, itu malah terkenal gitu. Terkenal dengan salah satu budaya di Indonesia itu pawang hujan itu Oh, gitu kan. oh maksudnya saat balap motor ada pawang hujan ikut balap motor atau gimana? Enggak, dia kan saat itu kan musim hujan Kang gitu. Oh. Supaya Oh, masalahnya jadi dia pawangnya. iya, masalahnya ketika hujannya itu sangat lebat gitu kan. Iya. Itu kan tidak bisa terlaksana gitu. Oh, itu bagus. Itu bagus. Rezekinya juga bagus berarti. Kenapa? Ya karena nggak hujan. Gitu. Kalau hujan ya rezekinya nggak bagus. Dan itu salah satu budaya yang harus dipertahankan ya. Ya kekayaan Indonesia Budaya, gitu. kekayaan bangsa kita. Nah. Salah satu contohnya. Jadi apapun caranya dan bagaimanapun apa ya pemakai Cara. medianya gitu kan. Oh, media. Ya, Kalau cara dan media akan berbeda sekali. ya masing-masing berbeda gitu kan. Karena tadi saya sudah jelaskan banyak aliran dan Tuh. mereka mempunyai cara yang berbeda-beda. Tuh. Gitu. Ada yang golok ditancap ya. Ah, Pakai itu, ada yang bakar-bakar api. ya. Ada lagi yang pakai banyak lah Mas. Ya. Macam-macam. Artinya gini Kang, artinya pawang hujan itu tidak hanya ada di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia tuh ada gitu kan pawang hujan. Salah satu buktinya yang tadi yang saya ceritakan itu ya event-event internasional gitu kan di luar Jawa gitu kan. Iya. Nah, jadi sungguh sangat kaya Indonesia ini dengan budayanya gitu kan. Iya. Nah, yang penting kita bagaimana menyikapinya aja. Jangan sampai kita menjas atau menghakimi bahwa wah pawang hujan tuh gimana gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya Kang ya. Iya. Nah, gitu. Ya pawang hujan ya basah. Jadi tadi ngobrolnya kemana-mana Kang gitu kan. Kalau bicara bahasa-bahasa gini, orang kan mencari pekerjaan itu yang basah Kang gitu. Iya, pawang hujan ya basah. Ya, Gitu. Kalau nggak basah nggak pawang hujan. Namanya pawang hujan. Tapi itu kita bicara keilmuan ya. Bicara keilmuan, kenapa saya bilang pawang hujan basah? Karena ada basahnya. Jadi semua pawang hujan tidak akan 100% setiap acara berhasil, nggak akan. Nah, lo gimana? Iya. Nah, itu saya pastikan. Tuh, saya pastikan pawang hujan itu nggak semuanya selalu berhasil. Misalkan praktek 10 kali nih, Iya. nggak akan 10 kali berhasil semua. Gitu. Atau jangan 10 kali, pastikan hidupnya lama. Iya, Praktek iya. mungkin udah ratusan kali. Iya. Nah, yang ratusan kali itu bisa jadi ya, misalkan 500 kali praktek, bisa jadi yang 300-nya hujan. Oh gitu. Kaget ya? Tapi mungkin intensitas hujannya mungkin agak berkurang kali ya Kang ya. Atau memang kalau Lebih memang cepat biasanya. lebih cepat ya. Lebih cepat. Iya, temponya. Temponya. Temponya lebih cepat. Misalkan hujan aturan 1 jam nih, paling seperempat jam. Nah, masalahnya tahu dari mana hujan itu aturan 1 jam. Nah, itu dia. Gitu. Nah, jadi belajar kalau kita membahas ilmu itu harus kritis, tanya lagi. Iya, betul. Aturan 1 jam, jadi seperempat jam gitu hujannya. Atau wiridanya di kebun gitu Kang. Nah, Sehingga hujannya cepat itu. ya. Cuman tahu dari mana aturan 1 jam cuma setengah jam. Dari mana itu Kang? Lah nggak tahu. Nggak tahu, ntar saya tanya dulu. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya bisa lebih mempercepat waktu. Gitu. Nah, biasanya dari kadar kemendungan ya, dari kadar mendung awan. Kalau mendung awan agak putih biasanya emang lama, tapi hujannya kecil. Mungkin bukan kemendungan Kang, ketebalan awan Ketebalan awan ya. itu lebih ilmiah. Iya. Kalau kemendungan kan gimana gitu. Kalau Mas itu lebih ilmiah. Kalau saya tadi bicara alamiah. Kemendungan aja Mas, alamiah. Ya, artinya gini. Ketika tadi orang tersebut sudah berusaha, sudah berusaha mau memindahkan, cuma karena memang lagi musim, seumpamanya gitu, yang akhirnya kan turun juga. Tapi kan, Pasti, Mas. Tapi kan seenggaknya
Durasinya yang berbeda. Durasinya Ya. biasa berbeda. Aturan 1 jam bisa 2 jam. Misalnya gini juga Bisa. Kang, gini Iya. juga Kang. Saya tuh pernah gitu kan Iya. datang ke lokasi gitu kan. Pas lokasi hajat itu tahu-tahu pas selesai, artinya katakanlah di situ ada hiburan. Ya. Ya, ada hiburan. Pas selesai itu langsung turun hujan, bruk, gede gitu kan. Nah, itu masuk kategori berhasil atau memang Berhasil. berhasil ya? Nah, seharusnya saat itu Mas langsung cari, mana nih Bu gua? Kasih. Makasih Bu. Gitu. Kasih uang tips Iya, harusnya. iya harusnya ya. Nah, iya ini buat saudara-saudara Iya. nih. Itu yang ngasih uang tip berarti yang ibu hajatnya itu harusnya atau bapak hajatnya. Ya kan kita juga dibayar gitu. Kita dibayar juga ya, Iya. kita bayar juga. Makasih Bu, acara saya sukses gitu. Nah permasalahannya saya nggak tahu pawang hujannya siapa gitu. Nah, udah saya aja Mas. Kalau di mana-mana saya aja, nggak apa-apa. Aduh. Pokoknya kalau nggak hujan, iya, uang iya. tipsnya ke saya. Siap. Kalau nggak hujan, dimanapun acaranya ya. Berarti kalau Oke, nggak? Ya. kalau musim kemarau bawa banyak uang tip berarti ya. Kalau musim kemarau saya banyak uang tips karena nggak hujan. Ya gini Kang, tadi kan Akang kan bicara yang berlebihan tuh, gitu Ya. kan, bicara berlebihan sehingga ya tadi pengen terkenal gitu kan, pengen Oh, ya. cepat eksis gitu kan, sehingga bicaranya berlebihan lah gitu kan. Ya. Nah itu khodamnya tuh atau itu akan berbalik ke dirinya atau gimana itu Kang? Atau ada dampaknya gitu atau? Ya, jadi tadi saya bicara itu bisa jadi manifestasi dari hodamnya. Oh iya Nah, iya. ya. Nah, jadi maksud manifestasi dari hodam itu maksudnya gini. Pemikiran atau yang diucapkan oleh si pawang hujan itu bisa jadi pengaruh dari makhluk gaibnya. Pengaruh. Pengaruh. Kenapa? Karena si makhluk gaib itu bisa menuntun membisikkan. Bisa memberikan bisikan-bisikan sehingga biasanya nanti diucapkan lagi. Oh gitu. Bisikan-bisikan atau dari rasa yang paling dalam ya, atau bisikan dari dalam itu nanti akan diucapkan lagi oleh si pawang itu. Nah, biasanya terkadang dipengaruhi oleh hal negatif. Ya. Nah, sehingga hanya bertujuan ingin mengangkat gengsi. Atau pun ya, bisa memang karena tidak tahu jadi bicaranya polos sekali. Bicaranya polos tanpa ilmu. Karena biasanya dia itu otodidak. Belajar ya atau tidak? Nah, kalau otodidak kebanyakan bicara pun akan ceplas-ceplos. Ya. Tidak dengan ilmu. Ya betul. Nah, jadi ini sangat mudah sekali dilihat. Kalau mau melihat pawang hujan yang memang betul-betul dia hasil belajar dan berkualitas, maka dari bicara pun akan tersusun. Gitu. Beda, karena dengan ilmu. Nah, tetapi biasanya kalau yang otodidak dia bicara semaunya. Karena tidak memakai ilmu, tetapi memakai apa kata di dalam hatinya. Apa kata rasanya. Jadi dia bergantung kepada makhluk lain. Mungkin ketambah ego juga kali ya Kang ya. Karena Ketambah memang ego. kan belajarnya katakanlah tadi otodidak dan nggak ada yang bimbing gitu kan. Nah, gitu. Itu bahayanya di situ. Jadi dia bergantung kepada makhluk lain. Dia lebih percaya kepada makhluk lain daripada kepada ilmu. Artinya bisa menjerumuskan juga dong kalau gitu. Menjerumuskan ya sudah bisa pasti. Gitu. Salah satu contoh misalkan, pokoknya dia bicaranya tidak seperti orang-orang yang memang pandai di bidangnya. Ya, paham. Nanti dia akan berbeda, akan berlebihan. Nah, ini sangat mudah diukur keilmuan tuh dari situ. Iya. Gitu. Kenapa saya bilang ukurnya dari situ keilmuan orang? Karena jika orang memang betul-betul belajar dan memahami ilmu, dia tidak semudah itu mengeluarkan kata-kata. Iya. Jadi semua kata-kata itu ada pertimbangan Iya, betul. dan ada alasan. Nah, tetapi kalau orang yang otodidak, karena dia tidak tahu dan dia tidak pernah studi banding ya, jadi tidak ada bahan pembanding. Iya. Makanya dia akan apa-apa dikatakan olehnya. Gitu. Yang penting ini menurut saya dan ini menurut rasa saya, ini menurut batin saya, ini menurut indera saya, indera keenam saya. Iya. Nah, sehingga apapun kata sang gaib dikatakanlah oleh dia. Gitu. Sedangkan kalau di kita sudah jelas, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya Menurut manusia. wow, keren.
apakah mau percaya? Gitu ya. Jadi banyak kata-kata yang berlebihan jika memang itu otodidak. Gitu. Karena otodidak itu tidak punya guru, jadi ya asal jalan aja semaunya. Iya. Berkata berlebihan, jadi berkata berlebihan itu misalkan mengarahnya kepada bahwa dirinya lah pengendali satu-satunya. Iya. Hanya dia yang punya cara itu satu-satunya. Yang akhirnya melahirkan rasa sombong gitu ya. Nah, itu belum tentu hatinya bermaksud sombong, belum tentu, Mas. Iya, cuman bawaan hodamnya itu ya. Iya, kalau menurut dia berkata itu nggak sombong. Iya. Karena dia mengikuti batinnya. Bisikannya. Makanya menurut dia itu benar. Saya nggak sombong, saya biasa aja. Itu saya baik. Saya nggak pernah sombong, nggak pernah buruk sangka. Karena memang hatinya nggak ada kesombongan, nggak ada buruk sangka. Tetapi dia hanya mengikuti katanya, kata makhluk gaib. Iya. Nah, sehingga kita pun mudah melihat, oh ini dia menurut ketergantungan kepada makhluk gaib. Makhluk tersebut, ya. Nah, di sini makanya di Sangkuraga ini selalu menekankan hati-hati dengan makhluk gaib. Apapun yang dikatakan tidak bisa 100% kita cerna langsung. Ya. Harus disaring dulu dengan apa? Dengan ilmu. Disaring itu. Jadi kalau tanpa ilmu ya bahaya. Gitu. Nantinya akan merasa dia itu paling bisa. Ya, tuh. Gitu. Padahal orang yang lebih bisa nanti mengetawakan kita. Ya. Nah, itulah. Jadi kita jangan mengaku bisa, karena tidak ada yang bisa sebetulnya, Mas. Semuanya proses belajar. Gitu ya. Jadi cara melihat ini proporsional atau profesional. Ya. Gitu. Nah, jadi kita harus membedakan ini proporsional atau profesional. Iya, tuh. Nah, kalau Mas profesi. Kalau saya apa ya? Jadi harus diseimbangkan. Iya. Porsi dan ini harus diseimbang, seimbang. Jadi agar semuanya berjalan. Iya, berjalan. Nah, tapi kebanyakan orang lebih mengambil ke arah yang penting jalan aja. Ya. Tuh. Yang penting profesi aja lah, udah jalan. Iya. Kebanyakan orang ke arah sana, Mas. Iya. Yang penting profesi, berkarir, melejit udah. Gitu. Karena tadi orang itu lebih yakin kepada uang. Kepada uang, Mas. Betul. Nah, tadi ada yang ketinggalan, Kang. Gitu kan. Ketika misalkan dua desa lah gitu kan. Nah, itu yang satu pengen tadi desa A mau dipindahin ke desa B, sementara yang di desa B juga mau hujan nih tapi mau dipindahin ke desa A. Ya. Itu adu kekuatan atau memang seperti apa itu, kan? Itu jadinya adu kekuatan. Adu kekuatan. Iya, jadinya adu power. Siapa yang paling kuat ya dia yang menang. Gitu. Pokoknya kalau ada pawang hujan ya, kalau ada acara event itu yang paling enak itu jauh dari desa, Mas. Ya. Itu paling mudah mengatasi kalau jauh dari desa. Kenapa? Hutan gitu ya, hujan ya. Ya maksudnya jauh dari pedesaan, atau kalau nggak jauh dari pedesaan, padatnya padat luar biasa. Ya. Itu kalau mau padat desanya, kalau mau jarang. Ya, renggang. Gitu renggang. Ya. Kosong. Ya. Kalau mau kosong, jauh dari penduduk. Kalau mau rapat sekalian dari penduduk. Gitu. Itu akan menjadi sesuatu poin, akan menjadi poin buat kita. Tetapi tetap yang harus digarisbawahi, jangan terlalu pede. Kenapa? Karena tidak 100% berhasil. Nah, betul. Nah, sekarang kenapa nggak pakai alat aja, kan sekarang banyak alat, Mas. Iya. Tinggal waktu saja ditentukan sesuai alat. Itu aja kalau menurut saya. Bukan kalau alat mahal kali, Kak. Itu kan ada di HP apa BMKG. Pakai aja BMKG. Kan itu mudah, tinggal ini hari ini hujan ya udah, jangan berarti. Kan simpel. Gratis lagi. Gratis lagi ya. Kalau pakai saya bayar, Mas. Nah, tapi kan masalahnya kan gini, Kak. Apa? Masalahnya gini. Di kita itu kan setiap ada acara itu memang terbiasa. Tadi budaya gitu kan. Budaya kita tuh suka menghitung. Ya, sudah terbiasa. Ya iya kan, sudah terbiasa menghitung. Wah, ini bagusnya tanggal sekian gitu kan. Wah, ini umpama Senin Legi gitu. Umpama Rabu Kliwon itu ini bagus gitu. Nah, itu kan
upaya. Bahkan jauh-jauh hari BMKG juga. udah ditentukan dan kita nggak tahu gitu kan. Itu BMKG tradisional, Mas. Ya. Itu upaya untuk menghindari hujan juga, Mas, termasuk. Oh gitu. Iya, itu termasuk. Hitung-hitungan itu termasuk menghindari hal-hal yang negatif, termasuk hujan. Bukan hanya rezeki aja, bukan berarti ya? Bukan, Mas. Jadi bukan hanya yang kondangan. Gitu. Jadi Aduh. soalnya banyak yang kondangan, kalau hujan tetap jadi sedikit. Iya, betul. Oh iya, Jadi benar. harus banyak yang kondangan dan harus nggak ada hujan. Iya, betul. Nah, soalnya kalau hujan gede, Mas mau kondangan? Kan enggak. Enggak. Nah, besok lupa lagi. Lupa lagi gitu Ya kan. udah jadi nggak kondangan. Nitip pun enggak gitu. Nah, nitip juga enggak. Pas ketemu malu. Iya. Nah, itu dibuang sayang nggak dibuang sayang. Nah, jadi begitu, Mas. Jadi sekalian. Iya. Gitu. Pawang hujan berikut pawang amplop. Biar banyak yang kondangan. Itu termasuk bagian BMKG tradisional kalau menurut saya. Nah, gitu. Karena untuk perhitungan, ya, untuk perhitungan acara hari haknya itu seperti apa. Iya. Gitu. Artinya ya ini mungkin di luar konteks pawang hujan gitu. Nah, Iya. ke hitungan itu toh tujuannya baik ya. Jadi Baik, enggak masalah ya melakukan hitung-hitungan gitu. Oh ya, itu memang sudah sebagian dari ilmu dari negeri kita, Mas. Iya, betul. Ilmu dari negeri kita turun-temurun, bahkan negara ini sebelum terbentuk itu sudah ada. Sudah ada. Ilmu itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Iya, waktu zaman kerajaan ya. Iya, itu penuh dengan hitungan. Iya. Nah, jadi zaman kerajaan sebelum ada Indonesia, ini sejarah sedikit ya. Saat memotong pepohonan pun dia menghitung. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Kenapa? Karena kalau saudara mau tahu kenapa ada hitungannya, sebetulnya kalau kita pelajari itu cukup kaget. Ya. Kenapa cukup kaget? Karena biasanya memotong bambu, memotong pohon, Iya. itu ada bulan-bulan tertentu. Betul. Dihitung dulu. Ya. Khususnya bambu lah ya. Bambu dan pohon apapun, Iya. Mas. Oh iya. Nah, bambu dan pohon apapun itu ada hitungannya zaman dulu. Kalau zaman sekarang main potong aja. Mungkin kalau orang Sunda bilang mangsanya ya. Mangsa, ya, Mangsa gitu. atau waktu dipotong. Waktunya betul. Nah, alasannya kenapa itu, Mas, dihitung? Setahu saya itu kata orang tua dulu itu terkadang kalau nggak sesuai hitungan tuh misalkan kayu itu cepat keropos gitu kan. Iya. Bambu juga sama cepat keropos gitu kan. Itu kenapa bisa keropos? Karena memang waktunya nggak tepat motongnya gitu kan. Nah di situnya kan katakanlah ada apa ya? Kalau rayap itu apa ya namanya ya? Bukan kalau makanan itu racun gitu kan? Ya. Jadi lebih ke substansinya, Mas. Kenapa bisa cepat rusak? Kalau motong asal-asalan tanpa dihitung. Ya itu tadi. Misalkan ya intinya gini. Jadi saya yang nanya, Mas. itu kan gini Kak, gitu kan. Ya. Tadi kan saya bilang seharusnya saya yang nanya nih. Ya udah tanya. Ya udah tanya kenapa. saya nanya nih. Nah, tadi kan saya kan nanya orang-orang tua dulu gitu kan. Ya udah. Nah, sekarang saya yang jawab. saya balikin pertanyaan Kangmu ke Akang gitu. Ya, berarti saya yang nanya, saya yang jawab. Iya, betul. Kenapa harus ngitung zaman dulu? Sekarang asal tebang aja, hasilnya akhirnya Jelek dong. jelek. Kalau kita lari ke substansi inti ya, pohon. Nah, sudah jelas pohon itu berarti berasal dari akar. Iya. Batang berarti ya. Iya. Kalau bukan batang pohon berarti Indomie. Wah, ini endorse, Mas. Iya. Kirim ya nanti. Nih manajernya kirim ya. Nah, jadi pohon itu mengandung apa, Mas, di dalamnya? Kenapa harus dipotong? Karena masa hidup pohon itu ada siklus, Mas. Ya. Ada saat dimana kandungan air itu berkurang. Bukan kandungan bayi ya, kandungan air. Kandungan air, Mas, tapi bayi juga dari air. Sama. Iya. Nah, jadi kandungan air di dalam pohon itu pada bulan-bulan tertentu sesuai hitungan yang kita tahu, itu kandungan airnya akan menurun, Mas. Oh iya, betul. Kandungan air itu menurun. Nah, saat kandungan air menurun itu waktunya yang tepat untuk kita ambil, Mas. Kita ambil, betul. Nah, jadi bukan hitung-hitungan asal-asalan tanpa sebab atau tanpa ilmu. Iya. Itu ada ilmu, Mas.
Jadi bukan cuma hitung ini Pahing, Wage, Kliwon. Sura, Hapit, Trayagung, bukan cuma hitung-hitungan itu Mas. Bukan. Tetapi ada makna di balik itu. Contoh, begitu canggihnya pemikiran orang tua kita dulu. Orang tua dulu, betul. Kenapa? Bisa tahu kadar air di pohon itu bulan ini besok aja lah. Hari ini tebang pohon. Hasilnya kuat bisa puluhan tahun, bahkan ada fosil yang sampai saat ini Mas. Iya, betul. Atau peninggalan zaman kerajaan sampai saat ini ada kayunya karena penebangannya itu tepat waktu. Kandungan airnya sedikit menurun, maka akan sedikit pula risiko kropos. Iya. Nah, karena kalau saat ditebang kandungan airnya tinggi, jadi si kandungan air itu akan berubah menjadi bakteri untuk dirinya, untuk kayu itu. Iya. Nah, jadi mudahlah kropos. Nantinya ngebul ya, berdebu, jadinya kropos. Alasannya itu Mas. Iya. Bukan karena hitung-hitungannya. Iya. Kembali lagi ke topik kali ya Kang ya. Ya, kita udah bicaranya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan pengetahuan buat kita semua ya, sahabat-sahabat gitu kan. Ya. Gini Kang, balik lagi ke topik pembicaraan gitu kan, barusan terlintas. Kalau topik berangkat ya ke Jakarta. Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi gini, terlintas barusan, sepengetahuan saya kan dalam agama Islam kan ada malaikat pembagi rezeki, itu kan salah satunya adalah yang yang ditugaskan untuk mengatur hujan itu. Iya. Nah itu maaf gitu, tanda petik itu nggak katakanlah berantem gitu loh, bentrok gitu. Nah ini pertanyaan bagus ini. Saya agak pusing jawabnya nih. Minum dulu. Padahal saya minum sambil nyari jawaban. Pura-pura minum dulu. Aduh. Ya, ada yang disebut pengatur ya. Ya. Karena apa? Karena tadi bukan menghentikan kita, hanya memindahkan sementara. Nah, berarti besok 2 kali lipat lu gua kasih hujan gitu. Udah selesai jawabannya, simpel Mas. Jawabannya simpel. Jadi hanya ya dari balik lagi ke hanya memindahkan, ya, bukan menghentikan. Itu. Kalau menghentikan nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa ya. Nggak bisa kalau menghentikan. Makanya saya bilang paling sama menangguhkan kali ya. Itu juga kalau katakanlah kalau pas lagi rezekinya. Ya kan tadi saya bilang pawang hujan praktek 500 kali Mas. 300-nya hujan. Iya, 300 kali. Nah, karena ada apa? Ada itu Mas tadi. Iya. Saya udah jawab tadi. Cuman belum jelas ya. Iya, belum jelas ke intinya. Nah, sekarang saya perjelas, tadi saya udah jawab. Pawang hujan 500 kali praktek, 300 kali hujan. Kenapa? Karena ada itu Mas. Iya, betul. Nah, kalau ada itu kita sama aja kayak Mas tuh bawa motor. Nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Mas gimana? Langsung aman sih Kang. Kalau nggak ada pemeriksaan aman itu. Jadi samanya dengan begitu ya, Mas. betul ya. Waduh, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK lagi. Iya. Langsung set. Putar balik kanan gitu kan. Sama aja Mas. Ini istilahnya. Iya. Istilahnya kalau kita memvisualisasikan keadaan dan situasi saat itu. Sahabat-sahabat semua memang seru kalau kita bicara tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini gitu kan. Wah, luar biasa, sangat banyak sekali dan nggak bakal ada habisnya ketika bicara budaya yang ada di negara tercinta kita ini gitu kan. Tapi maaf Mas, kata siapa nggak habis-habis ini. Ternyata ini bicara hujan ternyata malah kering gitu kan air gelasnya. Itu aja Kang kali ya? Ya, itu aja. Sahabat-sahabat semuanya, kita telah berbincang-bincang dengan Kang Mu tadi bicara seputar pawang hujan gitu kan. Mungkin episode kali ini saya tutup aja gitu kan. Sekian dari kami gitu kan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.